Setelah berbulan-bulan dibungkam para doksat, Dr. Simon dan Terawan terbukti benar, ditulis oleh Manuel dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Dr. Samuel Simon SPKK dan Dr. Terawan Agus Putranto akhirnya terbukti benar dengan segala yang terjadi saat ini. Mereka selama ini dibungkam oleh dokter-dokter sesat. Kalau nggak mau dibilang buang sat, soal virus ini adalah self-limiting disease dan juga bisa sembuh. Kita melihat bagaimana dari awal pandemi Dr. Simon dan Dr. Terawan sibuk mewaraskan dan meluruskan pola pikir sesat yang dimunculkan oleh akun-akun scaremongers dan juga macam dokter semir rambut dungu soal copet. Begini kisah terbukanya tabir kebenaran itu. Copet yang selama ini ada bukan dibantah dan dianggap sampah oleh Dr. Simon. Justru Dr. Simon memberikan pemahaman yang benar soal pandemi ini. Sebagai dokter, dia menenangkan orang-orang yang panik dengan memberikan pandangan yang benar. Dr. Simon mengatakan dari awal bahwa penggunaan obat-obatan yang berlebihan bisa berpotensi memicu reaksi negatif dari tubuh yang membuat tubuh ini kolaps. Dr. Simon juga mengatakan dengan jelas bahwa ini bukanlah wabah virus, melainkan wabah ketakutan dan pandemi PCR. Dia menantang para penebar ketakutan macam orang yang ngumpet di Singapura dan juga penebar ketakutan macam dokter radikal pendukung Felix Shaw yang sok nyelep dan norak mungkin untuk menyembunyikan radikalismenya yang parah. Dr. Simon mengatakan bahwa penderita copet yang diberikan obat-obatan bisa mengakibatkan gangguan irama jantung yang sering mengakibatkan kematian mendadak dan copet dijadikan kambing congeknya. Ini adalah sebuah hal yang mengerikan bisa terjadi dalam meningkatkan kematian. Bahkan ada orang yang ngaku-ngaku pintar mengatakan bahwa Dr. Simon ini arogan dan mempertanyakan apakah dokter paru kurang pintar atau tidak. Dia meminta Dr. Simon juga untuk menanyakan pendapat dari dokter paru RSUI. UI? Sebenarnya dari pertengahan Desember 2020, Dr. Simon mengkritisi berbagai obat yang digunakan rumah sakit untuk pasien kopet. Dan banyak dokter sampah dan bau duit memaki-maki Dr. Simon dengan kasar. Mentang-mentang Dr. Simon ini dokter spesialis kulit, bukan spesialis paru. Kemudian, CPR pun juga mengatakan bahwa pemerintah harus menghentikan penggunaan obat antibiotik dan antivirus yang tidak terbukti bermanfaat untuk terapi kopet, yang tidak bergejala maupun bergejala ringan. Penggunaan antibiotik tidak rasional mendorong resistensi obat yang seharusnya tidak dilakukan. PR mendadak mengekor Dr. Simon. Namun, setahu penulis, pedoman yang digunakan oleh Kemenkes dan pemerintah pasti dibuat oleh pakar penyakit paru, internis, jantung, anestesi, dan dokter anak yang setahun lebih sudah bergelut di lapangan. Artinya, IDI harusnya memanggil dan meminta PR si orang yang ngomongnya kebanyakan di Twitter untuk melakukan klarifikasi. Kok PR ini bisa mendadak berubah ya? Hehehe. Apakah karena Anies tidak bisa diandalkan lagi? Seharusnya memang kalau Kemenkes, IDI dan pakar-pakar spesialis menyusun obat tersebut terkait pembuktian bisa mengurangi tingkat kematian akibat kopet, ya PR harus dipanggil. Jangan asal ngomong. Setahu penulis, dokter ini harus biasa based on evidence dan data. Karena saya awam, saya lihatnya PR ini hanya bicara asal-asalan tanpa adanya jurnal. Kalau perlu, dan kalau PR mau jadi orang so jagoan, sekalian saja diajak hearing di gedung DPR. Gak usah ngeles stay at home. PR keluar-keluar saja kan juga bisa di media, dari rumah. Kembali ke Dr. Simon, saya melihat tadinya kesungguhan dari Dr. Simon untuk membangun narasi yang positif dan membentuk pola pikir masyarakat agar cerdas. BI juga asal-asalan mengejek Dr. Simon. Kenapa sih orang-orang yang mengabarkan kabar positif dan kabar yang benar soal kopet disamakan dengan Dr. Lois? Kalau saya disuruh pilih antara Dr. Lois atau PR, saya lebih memilih Dr. Lois. Karena apa? Karena dia ini muncul akibat orang-orang macam PR, Koko, BI, dan penebar ketakutan kopet. Pada bulan Desember, Dr. Simon sudah mengkritisi. Ini sudah jadi sebuah warning yang lama dimunculkan. Anehnya, para dokter Muna tahi kucing yang sempat ngamuk-ngamuk ke Dr. Simon mendadak membahas bahayanya obat-obatan tersebut di Twitter. Kan tahi. Selain Dr. Simon, Dr. Terawan juga terbukti benar. Benar soal virus ini adalah self-limiting disease. Ainun Najib saja yang bukan dokter, ahli IT ngesok bikin pandangan dan perdebatannya dengan Terawan. Jadi begini, dari artikel ini saya hanya menyimpulkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dikalahkan. Kebenaran itu akan muncul terus meski ditekan. Kebenaran yang diterakan oleh Dr. Samuel Simon dan Dr. Terawan akhirnya terbuktikan
Kenapa pasien OTG dan gejala ringan diberikan obat-obatan? Padahal kalau gejala ringan dan OTG ini harusnya isoman saja dan makan makanan superfood, jahe, kencur, dan buah-buahan. Lah ini kok IDI malah sarankan kasih obat? Siapa yang benar, siapa yang salah? Waktu sudah menjawab. Begitulah jawab-jawab. Wild Nation, Antasari sebut Ibas dalam korupsi proyek IT KPU, ditulis oleh Argo dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Baru-baru ini Ibas melontarkan kritik kepada pemerintah dengan menyebut jangan sampai Indonesia menjadi bangsa gagal lantaran tidak mampu menyelamatkan rakyat dari COVID. Hal tersebut dilontarkan Ibas merespons melonjaknya kasus COVID yang akhir-akhir ini relatif tinggi. Ibas mempertanyakan sampai kapan Indonesia akan terus begini. Ibas menuding pemerintahan Presiden Jokowi tidak sigap menangani COVID. Padahal pandemi ini sudah memasuki tahun kedua. Harusnya sudah pengalaman menanganinya. Ibas pun mengambil contoh soal kelangkaan tabung oksigen yang menurutnya adalah bukti sahih lemahnya antisipasi pemerintah terhadap penanganan COVID-19. Ibas heran bagaimana mungkin tabung oksigen kok bisa disumbangkan ke negara lain, tapi di saat rakyat sendiri membutuhkan, malah barangnya sulit diperoleh. Dari situ saja sudah kelihatan bahwa pemerintah kurang cekatan. Padahal pandemi sudah masuk tahun kedua, harusnya pemerintah sudah pengalaman untuk bisa mengantisipasi pandemi ini dengan baik. Ibas juga mengecam soal vaksin. Menurutnya, jika vaksin yang digunakan saat ini tidak manjur, harusnya segera disediakan vaksin yang lebih manjur. Apakah Ibas benar-benar peduli terhadap keberlangsungan negara ini, lalu mengkritik pemerintah seperti tudingannya itu? Ataukah semata-mata hanya demi kepentingan politik Partai Demokrat belaka? Memang benar setiap warga negara boleh-boleh saja melontarkan kritik pembangunan kepada pemerintah, sepanjang kritik itu benar-benar murni demi kebaikan bangsa yang besar ini. Yang tidak boleh itu jika pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Ibas itu lebih condong kepada upaya politik BUSUK untuk mendiskreditkan pemerintah saat ini. Padahal di satu sisi pemerintah telah mati-matian berjuang dengan mengerahkan segala sumber daya yang ada untuk menyelamatkan rakyat Indonesia dari COVID. Ibas lupa bahwa di era SBY menjadi presiden, jurang polarisasi ketimpangan sosial sangat tinggi. Korupsi, kolusi, dan nepotisme pun merajalela, tak terkendali di segala bidang tanpa peduli rakyat kecil mau mampus atau tidak urus diri masing-masing. Bahkan mantan Ketua KPK Antasari Azhar dulu pernah mengungkapkan fakta bahwa ada nama Ibas dalam proyek IT KPU pada tahun 2009 yang lalu, di mana Ibas adalah pihak yang melakukan pengadaan alat IT KPU saat itu. Saat itu Antasari Azhar menjabat sebagai Ketua KPK dan beliau mengendus adanya pemufakatan jahat dalam pusaran skandal korupsi pengadaan alat IT KPU di mana negara mengalami kerugian akibat adanya permainan kotor di balik pengadaan peralatan IT KPU. Proyek teknologi ICR pada pemilu 2009 yang lalu menelan anggaran negara yang dicungkil dari dana APBN sebesar 170 miliar rupiah. KPK dalam kepemimpinan Antasari Azhar saat itu telah melakukan beberapa kali pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lantaran peralatan senilai ratusan miliar itu tak berfungsi sama sekali. Jelas saja Antasari Azhar merasa curiga sebab proses penghitungan suara pemilu legislatif 2009 berlangsung sangat lambat. Padahal KPU saat itu telah mengklaim bahwa alat yang mereka miliki adalah peralatan yang super canggih dengan kecepatan dan akurasi yang sama dengan sistem quick count. Proyek besutan Ibas itu katanya super canggih yang mampu mempercepat proses penghitungan suara, memperoleh tabulasi yang akurat, serta mendapatkan salinan dokumen elektronik yang otentik dan aman terpercaya. Faktanya, sistem penghitungan elektronik KPU saat itu ngadat, sehingga KPU mau tak mau harus menghitung ulang penghitungan suara secara manual dan makan waktu. Sebagai Ketua KPK saat itu, naluri Antasari Azhar tergerak untuk meneliti apakah ada upaya korupsi dalam kaitannya dengan pengadaan Identity Character Recognition atau ICR KPU, sehingga alat yang diklaim super canggih itu malah ngada dan tidak berfungsi sama sekali. Antasari Azhar lalu meminta Wakil Ketua KPK saat itu, Haryono Umar, untuk melakukan penyelidikan kemungkinan adanya dugaan penyimpangan pada proyek IT KPU. KPK telah melakukan beberapa kali pemanggilan dalam rangka pengumpulan data untuk mendalami kasus adanya dugaan korupsi proyek alat IT KPU yang dikerjakan oleh Ibas dan kroni-kroninya saat itu. Namun sayangnya Antasari Azhar keburu ditangkap dan dijebloskan ke penjara dengan tudingan sebagai aktor intelektual dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Raja Wali Banjaran, Nasruddin Zulkarnain.
Saat itu semua kebusukan Ibas sudah hampir terungkap ke permukaan jika saja Antasari Azhar saat itu tidak dijebak dengan sangat liciknya sampai harus merekam di penjara. Lalu kini dengan sok bijaknya Ibas menuding segala upaya pemerintah saat ini menangani pandemi hanya berpotensi akan menjadikan NKRI menjadi failed nation. Apakah rakyat sudah sedemikian TOLOL-nya untuk menelan bulat-bulat lontaran bualan Ibas yang mengandung kelicikan itu? Kura-kura begitu. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.